Tapi tidak begitu caranya. Kamu harus kasihan dengan ini. Jangan sampai dia terganggu, ucap Kak Ida sambil memegang perut Cantri. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga kita selalu sehat, tak kurang suatu apa. Semoga terhibur. 1 tahun kemudian, ayahku melaksanakan tamatan santri-santriwatinya. Para tetangga pada mulai berdatangan, begitupun dengan keluargaku di Rangas. Aku melihat di acara ini masih ada yang kurang. Cantri, iya, Cantri calon istriku yang tidak ada. Aku kemudian menyuruh Kak Ida agar ibu memanggilnya. Begitu aku menyebut nama Cantri, Kak Ida langsung berdiri mendatangi ibuku agar Cantri ada di acara tamatan ini. 5 menit kemudian, ibu memanggilku. Jemput Cantri di kampung Rangas, cari lagi motor 1 karena neneknya juga ikut. Aku lupa menyampaikan. Rupanya ibuku lupa memberitahu aku kalau Cantri sudah ada di Rangas menuju jemputan. Akhirnya aku pergi bersama adikku Suib untuk menjemput Cantri dan neneknya. Sesampai di kampung Rangas, kulihat Cantri dan nenek Cam sudah menunggu. Aku suruh Suib membawa nenek Cam lebih dulu, sementara aku dan Cantri menyusul dengan berjalan kaki. Aku berangkat duluan, ucap nenek Cam. Iya nek, jawabku. 1/2 jam kemudian, kami berada di Jembatan Batu, wilayah desa Tatamekar, tempat baru ayahku sebagai guru TPQ. Setelah kami berada di Jembatan Batu, Cantri mengajakku untuk istirahat sejenak. Karena melihat air sungai itu jernih, Cantri mengajakku untuk berenang bersama. Setelah kami berada di sungai Jembatan Batu, Cantri kulihat senang dan bahagia bersama aku. Karena ia selalu menatapku dengan senyum, aku mendekatinya. Cantri sepertinya mengajakku dengan gerakan alisnya. Aku mengerti apa yang diinginkannya. Aku dan Cantri dengan penuh bahagia menikmatinya. Karena waktu sudah mulai sore, kami menyudahi berenang lalu pulang menuju ke rumah. Baru saja sampai di tempat rumah istri kedua bapak saya, tempat pelaksanaan tamatan Quran itu, Kak Ida menyuruh Cantri mengambil panci di rumah ibuku, istri pertama bapakku. Cantri, ambil panci baru di rumah ibu, ada di atas lemari yang ada di kamar belakang, pinta Kak Ida. Aku takut Kak, jawabnya. Biar aku yang antar Kak, jawabku menimpali. Kalian jangan lama-lama, pinta nenek Cam. Iya nek, jawabku sambil mengajak Cantri. Sampai di rumah ibuku, Cantri tidak mencari lemari tempat panci itu karena aku membawanya ke kamar tempat tidurku. Nanti malam aja lagi Kak, kan tadi baru selesai, ujarnya. Aku hanya menatap wajahnya tak berkedip. Ayo dah Kak, dikasih cepat aja biar cepat juga. Nenek nanti curiga kalau kita lama, ujar Cantri lagi. Aku segera melakukannya tanpa berbasa-basi lebih dulu. Cantri diam, namun matanya selalu melotot pada aku menanggapi aksiku. Hanya pejaman mata berganti dengan tatapan tajamnya ke wajahku. Cantri sempat mengeluarkan nada tanggapan pada saat aku menekan di akhir aksiku. Ayo Kak, ambilkan pancinya. Kita segera ke sana, ucap Cantri lembut. Aku berdiri dan masuk ke dapur mengambilkan panci, sementara Cantri keluar dari kamar menungguku di pintu. Singkat cerita, Cantri meletakkan panci di samping Kak Ida. Kamu kasih SKI kan sama Burhan? Kata Ida pelan dengan bisikan. Kenapa kakak tahu? Jawab Cantri dengan bisikan pula. Karena kakak juga begitu bila ada waktu, jawab Kak Ida. Masih kah? Tanya Cantri. Iya, jawab Kak Ida singkat. Aku rela, yang penting sama Kak Ida saja, asal jangan yang lain, ujar Cantri. Malam sudah larut, satu persatu para pembantu di rumah sudah mulai meninggalkan rumah.
aku dan Kak Ida serta Cantri ke rumahku untuk tidur. Sementara Nenek Cam tidur di rumah ibu tiriku bersama dengan ibuku, juga dengan ibu-ibu keluargaku di Kampung Rangas. Sesampai di rumah, sebelum aku ke kamarku dan Kak Ida masuk ke kamar adik perempuanku Wardah, aku mengajak Kak Ida dan Cantri untuk mengobrol. Aku melihat ke Cantri agar dia memulai obrolan sambil menaikkan alisku. "Apa sih yang mau diobrolin? Sepertinya penting banget ini," tanya Kak Ida padaku. "Biar Cantri yang menyampaikan," ujarku. Kak Ida memandang Cantri dengan tatapan sayu. Ia seperti sudah mengerti apa yang mau kami bahas malam ini, namun masih penasaran. "Kakak jangan marah ya," ucap Cantri. "Iya, bilang saja kamu," tanya Kak Ida sambil memeluk Cantri. Cantri akhirnya menceritakan apa yang ingin ia sampaikan. Cantri bercerita begitu banyak sehingga tidak terasa obrolan kami sampai berjam-jam. Cantri menceritakan sedetail-detailnya tanpa tersisa. Kak Ida diam sambil menatapku dan Cantri sejarah bergantian. "Kamu belum mengasih tahu Nenek Cam?" tanya Kak Ida. Cantri hanya geleng-geleng kepala. "Mungkin lebih baik kamu mengasih tahu Nenek, Dek, sebelum semakin terlihat, biar nanti Nenek yang meminta sama Bapak agar segera melamarmu," ucap Kak Ida sama Cantri. "Kalau misalkan kakak yang nyampaikan sama Bapak," ucap Cantri, "aku di situ hanya diam dan sebagai pendengar saja. Apapun yang mereka bicarakan, aku menyetujuinya. Tergantung nanti tanggapan bapakku seperti apa. Aku yakin kalau mengasih tahu Nenek Cam, ia akan datang ke Bapak," ujar Kak Ida. "Apa tidak bisa tanpa diketahui orang tuaku? Kalian melamarku," ucap Cantri mulai tegas. Kak Ida menatap Cantri iba. "Gini saja, Cantri mengasih tahu Nenek Cam, aku mengasih tahu Bapak. Tapi jangan kasih tahu sekarang ya, Dek. Sampaikan nanti bila sudah di kerumputan," ujar Kak Ida. "Aku takut, Kak," ucap Cantri sambil menyandarkan kepalanya ke bahu Kak Ida. Begitupun dengan Kak Ida merangkul tubuh Cantri. "Tidak usah takut sayang, Burhan akan bertanggung jawab. Ayo kita tidur," ucap Kak Ida. Kak Ida dan Cantri masuk ke kamarnya. Sementara aku masuk ke kamarku. Dalam baringku gelisah dan hampir tidak bisa tidur memikirkan hal yang didapat Cantri saat ini. Tak berselang lama, Kak Ida membuyarkan lamunanku karena tiba-tiba memanggilku untuk tidur bersama mereka. Dan 1 tahun ini setelah Kak Ida berpisah dengan suaminya, kebiasaan yang pernah kami lakukan saat itu tidak lagi dilakukan. Aku berdiri dan masuk ke kamar mereka. Aku melihat Cantri telah tertidur di tempat tidur Wardah dengan bantal yang tipis dengan memeluk guling. Kak Ida menyuruhku tidur bersama mereka. Tidak ada perbincangan banyak setelah aku tidur bersama mereka. Kak Ida meminta agar aku benar-benar menyayangi Cantri. "Iya Kak, aku berjanji Kak akan setia dan menyayangi Cantri," jawabku dengan tatapan kosong. Beberapa menit kemudian, Kak Ida tiba-tiba meletakkan tangannya di piaraku. Aku menatapnya sambil tersenyum. Kubiarkan Kak Ida melakukan apa yang ia suka. Kebahagiaannya adalah kebahagiaanku juga. Karena semenjak aku masih duduk di bangku SMP sampai SMA, aku tinggal bersama dia. Cantri tiba-tiba bangun. Ia menatapku dan Kak Ida secara bergantian. Singkat cerita, pagi hari Kak Ida dan Cantri siap-siap pergi ke rumah ibu tiriku karena acara. Setelah selesai acara tamatan Quran, santri dan santriwati bapak saya kembali melanjutkan acara tambahan, yakni pertunjukan silat yang dimainkan oleh guru silatku dan beberapa seperguruanku.
Alhamdulillah, kedua acara yang dilaksanakan ayahku berjalan lancar dan ramai, penuh canda dan tawa yang amat berkesan sekali, terutama pada orang tua santri dan santriwati ayah saya. Selesai acara, Nenek Cham mendekatiku membuat jantungku berdebat hebat. Aku pikir ingin menyampaikan hal tentang Cantri. Ia hanya menyuruhku agar mengantarnya kembali pulang nanti siang. Aku tersenyum lega dan menempelkan telapak tanganku ke dadaku. Kirain apa, Nek? Masalah itu pastilah, tapi apa tidak bisa besok hari saja pulangnya? Masih kangen soalnya. Keberanian yang aku coba sama Nenek Cham selaku calon nenek mertuaku ini tidak pernah kulakukan sebelumnya, walaupun kami sering ketemu. Tiba-tiba Cantri mendekat dan ikut membantuku agar pulangnya besok hari saja. Nenek Cham menoleh pada Cantri sambil memperhatikan wajahnya yang sudah muncul kelainan. Nenek Cham memegang tangan Cantri lalu menyuruhnya duduk di sampingnya. "Kamu baik-baik saja kan, Cuk? Jangan bikin malu nenek ya," sambil memegang dagunya. "Iya, Nek," jawab Cantri sambil menatapku miring. "Kalau begitu baiklah, tapi kita pulangnya pagi dan kita tidur di sini saja," ucap Nenek Cham. "Nenek tidur di sini saja, aku tidur di sana sama Kak Ida," ucap Cantri berdiri meninggalkan kami di teras mendekati Kak Ida yang beres-beres di dapur. "Nek, kalau seandainya aku melamar Cantri, kira-kira diterima ya?" ucapku memberanikan diri walau dengan keringat yang bercucuran. "Mau melamar Cantri ya?" tanyanya menengok. Sore itu aku memberanikan diri menyampaikan keseriusanku. Setidaknya Nenek Cantri menilaiku kalau aku serius dengan cucunya. "Kalau masalah itu urusannya gampang, Nak. Yang penting kuncinya Cantri dan kedua orang tuanya. Tapi kalau memangnya anak serius, mungkin lebih baik kalau dipercepat," ujarnya serius. "Iya, Nek, nanti aku bilang sama Kak Ida agar segera menyampaikan sama ayahku," ujarku. Wanita tua itu berdiri dengan wajah yang terlihat cerah dan sedikit tersenyum sendiri. Cantri dan Kak Ida kulihat mendekati Nenek Cham, entah apa maksudnya. Setelah itu kulihat mereka berjalan ke arahku. "Kau bilang apa sama nenekku? Enggak kulihat cerah tidak seperti biasanya," tanya Cantri. "Aku bilang kalau aku akan melamarmu," jawabku membuat Cantri mencubit hidungku jentil. "Kau benar bilang begitu sama nenek?" ucapnya menatap tajam padaku. "Iya sayang," jawabku singkat. "Ayo kita ke rumah ibu, ada hadiah buatmu, cepat." Cantri terlihat senang setelah jawabku. Ia seakan tidak mengenal sekelilingnya. Ia memegang tangan Kak Ida dan juga aku, kemudian berjalan cepat menarik kami menuju ke rumah ibu. Aku dan Ida saling pandang. Ia menarik tangan Kak Ida dan juga aku, kemudian berjalan cepat menarik kami menuju ke rumah ibu. Aku heran sama Cantri, hadiah apa yang dimaksud? Aku dan Kak Ida masih merasa heran atas apa yang dilakukan Cantri, terlebih-lebih setelah kami sampai di rumah. Cantri langsung menuju ke tasnya, lalu masuk ke kamar mandi tanpa bicara apapun. Sebentar, ia keluar dengan handuk yang melilit di tubuhnya. Aku yang di kamar bersama Kak Ida lagi membicarakan tentang keseriusanku dengan Cantri. Tiba-tiba ia masuk dengan handuk masih melilit di tubuhnya, mendekatiku dan berdiri di depanku. Ia menatapku tak berkedip, lalu perlahan tangannya bergerak santai menuju ke handuknya. "Benar tadi bilang sama nenekku kalau aku akan melamarmu," ucapnya. "Iya, memang kenapa?" jawabku. Ia kemudian mendekatiku dan menarikku berdiri. Aku melihat handuk yang dipakainya. Cantri terjatuh.
Sore itu, Kak Ida hanya bisa menatap Cantri tak berkedip menyaksikan apa yang dilakukan padaku. Ia begitu menikmatinya. Kak Ida beberapa kali menegurnya, namun ia tidak memperdulikannya. Berselang itu, Cantri beralih ke Kak Ida lalu menyuruhku lewat belakang. Setelah aku selesai, Cantri berbaring di samping Kak Ida lalu memeluknya. Mereka sudah saling menganggap kakak adik. Bahagia yang ditampakkan Cantri ini karena aku berterus terang sama neneknya kalau aku akan melamarnya. Ia yakin kalau aku serius dengan dia. "Kamu kenapa, Dek? Kamu seperti kerasukan cinta yang tak mengenal waktu," tanya Kak Ida. "Aku memberikan hadiah sama Burhan karena berterus terang sama nenekku kalau dia akan melamarku. Tapi tidak begitu caranya. Kamu harus kasihan dengan ini. Jangan sampai dia terganggu," ucap Kak Ida sambil memegang perut Cantri. "Iya Kak, aku pasti menjaganya dengan baik." Aku kemudian keluar dari kamar dan masuk ke kamar mandi. Aku tidak tahu lagi apa obrolan Cantri dan Kak Ida di kamarku hingga aku selesai mandi. Apakah aku sudah mampu menafkahi Cantri bila aku jadi suaminya? Sekarang aku belum ada pekerjaan sama sekali. Gumanku dalam hati bersambung.